Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di dalam broadcast yang dilaksanakan oleh Bung Komarudin Rahmat, Bung Komar panggilan akrabnya, yang selama ini sudah banyak mengundang atau mengajak para alumni yang disebut dengan sahabat alumni HMI. Saya kira cukup menarik media ini untuk kemudian kita lestarikan dan kemudian kita kembangkan, karena melestarikan gagasan-gagasan yang sejak dulu kita dapat dan kemudian kita kembangkan sesuai dengan kondisi objektif di mana kita berada. Saya kira itu sesuatu hal yang baik-baik saja gitu. Saya tentunya akan ikut share kepada sahabat-sahabat semua tentang kondisi aktual. Dalam hal ini adalah dalam negeri kita sendiri, yaitu menyangkut masalah wacana untuk menunda pemilihan umum yang sudah disepakati oleh pemerintah dan KPU bahwa tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti akan dijadikan menjadi Central of Democracy Participation, yaitu di mana kita rakyat merasa hak kita selama 5 tahun tertumpah pada satu hari, yaitu pada saat pemilihan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara. Tetapi ya kita juga melihat dalam konteks yang lain bahwa memang tidak ada satupun yang mengatakan COVID-19 ini dengan dampak pandemi yang ditimbulkannya telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bahkan sekarang sudah kemudian menjadi juga masuk kepada ajang politik tanda petik, terutama di dalam hal pembiayaan yang ditimbulkan oleh bagaimana upaya penanggulangan itu. Nah, dampak secara keseluruhan ternyata secara politik itu dibaca bahwa apabila kemudian tidak segera diambil solusi untuk pemulihan ekonomi yang menjadi fundamental untuk kembali lagi menjadi suasana NKRI sebelumnya, maka kemudian kita akan paralyzed, kita akan menjadi lumpuh. Dan kemudian kalau sebuah negara itu lumpuh, maka tentunya yang paling menderita adalah rakyatnya. Dalam konteks perempuan, maka kemudian majority dari penduduk ini adalah perempuan dan anak-anak. Dan apabila dampak ekonomi ini memang lumpuh, maka yang kemudian akan menjadi extra effort, yang akan menjadi luar biasa bagaimana keluar dari kesulitan ini adalah perempuan. Karena kecil gaji yang diserahkan oleh hasil penghasilan suami dan besar gaji penghasilan suami yang diberikan kepada istri, semua itu terpulang kepada kepiawaian istri, para ibu untuk mengatur begitu. Kalau cukup pasti nggak ada yang cukup, karena cukup itu unlimited gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau memang dalam konteks politik ekonomi, pemulihan ekonomi, maka dalam perspektif perempuan, pasti perempuan mengatakan ya ekonomi harus bagus gitu kan. Karena yang merasakan itu, kalau ada kenaikan harga, kalau ada kesulitan untuk mendapatkan hal barang-barang untuk kemudian menjadi konsumsi dalam rumah tangga, utama dan terutama justru perempuan, ibu-ibu yang mengatur itu. Dan tentunya semuanya sektor yang kemudian merasakan itu. Kalau dalam konteks itu yang dilihat soal perasaan nih, kalau baper bawa perasaan ya nggak apa-apa kan gitu kan. Tetapi secara makro dalam keutuhan berbangsa dan bernegara, sebagai politisi yang kebetulan perempuan, jadi saya di dalam domestik harus bisa juga membaca perasaan dan tuntutan nurani perempuan untuk itu. Tetapi sebagai politisi tentu saya akan bersekukuh dan kemudian juga akan mempertahankan sifat kritis politik saya terhadap pemihakan konstitusi itu gitu. Jadi dalam hal ini tentunya ya kan kita tidak boleh tidak memberikan kontribusi pemikiran. Jadi dalam berbagai perspektif, maka dalam konteks politik
saya akan mengatakan bahwa sekali kita rancu untuk tidak lagi taat berkonstitusi, maka jangan berharap sistem ketatanegaraan kita ini akan menjadi stabil gitu. Stabilitas politik itu penting, stabilitas ekonomi juga itu penting, tetapi dalam stabilitas untuk kemudian kita mempertahankan kondisi sosial, kondisi kemasyarakatan sekarang ini dalam hal berbagai konteks politikan itu semuanya sudah dipolitisasi. Tidak ada satupun yang saya lihat dan saya baca dan saya rasakan sekarang ini yang tidak dipolitisasi begitu. Sehingga dengan demikian manajemen politiknya para pemimpin sekarang ini juga akan sulit, semrawut. Ibarat benang kusut, entah yang mana kepalanya, yang mana ujungnya untuk kemudian menarik benang itu untuk tidak kusut. Dalam konteks politik inilah maka kemudian harus segera diambil sebuah tindakan solusi. Dalam hal seperti itu maka kemudian saya berprinsip bahwa mewacanakan sesuatu yang berkaitan dengan konstitusi, mewacanakan sesuatu yang berkaitan dengan coba-coba test water untuk kemudian hal yang sifatnya menyangkut masalah kemaslahatan rakyat itu, saya kira ini sebaiknya kita tidak lakukan. Kita itu saya, apalagi yang kemudian punya kewenangan seperti itu. Jadi kita harus malulah kepada rakyat, kita harus kasihanlah kepada rakyat, kita harus kemudian peka dan empati terhadap rakyat. Kasihan kalau kemudian kita terus menerus sepanjang ini kita menjadikan rakyat kita itu menjadi ajang atau menjadi lahan atau menjadi media untuk kemudian kita uji coba dan sepertinya selalu dijadikan objek semata daripada bagaimana sikap politik yang dominan atau didominasi. Saya kira sudah saatnya sekarang ini ya kan kita kembalikan sebetulnya kepada rakyat. Kalau rakyat yang mengatakan itu ya kan, ya mungkin ada benarnya. Karena pemilihan presiden itu langsung oleh rakyat. Jadi kalau rakyat yang memberi mandat itu sudah mengatakan seperti itu, ya kenapa tidak? Kita pemerintah dalam hal ini harus menyesuaikan karena itu aspirasi. Tapi kalau hanya diwacanakan oleh tanda petik beberapa saja gitu yang tidak representatif untuk mewakili rakyat, saya kira sebaiknya juga para pemangku yang nanti akan mendesain itu janganlah mencoba-coba, waspada. Saya kira jangan, sekali lagi saya mengatakan tidak patut dan tidak pantas kalau kemudian rakyat itu selalu dijadikan menjadi bahan uji coba untuk itu. Jadi saya kok berpikir ya gitu, mudah-mudahan saja dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kita segera keluar dari tanda petik suasana mencekam terhadap topik pengunduran jadwal pemilihan umum itu. Saya kira seperti itu. Dan yang paling penting lagi menurut saya adalah sebaiknya ada beberapa tokoh-tokoh juga yang mengimbangi itu dengan memberikan pandangan-pandangan yang kemudian mungkin menyejukkan. Jadi perasaan damai, tentram. Ibarat anak-anak ini dalam keluarga, kalau ayah marah, ibu mencoba untuk kemudian membujuk. Dan sebaliknya, kalau ibu lagi galak-galaknya atau lagi sedang gimana begitu, ayah yang mungkin mencoba. Saya kira seperti itu karena memang kita dalam berbangsa dan bernegara ini perlu keseimbangan gitu. Ada yang coba ngetes, ya yang lainnya mengatakan ini keliru, tesnya nggak seperti ini gitu. Jadi sebagai anak bangsa dan sebagai sahabat di alumni HMI, tentunya saya selalu mengajak kepada adik-adik, terutama yang masih sedang berada di pendidikan ya, di universitas, dimanapun, bahwa kelak kalian yang akan memimpin republik ini, mengedepankan bangsa ini mau diarahkan kemana. Oleh karena itu, jadikan wacana ini semuanya menjadi exercise politik Anda. Jadikan menjadi exercise politik dan juga sekaligus intelektual, dan kemudian belajar dari situ. Sejarah-sejarah masa lalu sudah memberikan terlalu banyak kepada kita titisan, warisan untuk kemudian dipelajari.
Mana yang terlibat, libatkanlah. Mana yang tidak terlibat, ya jangan dilibatkanlah, seperti itu. Suasana-suasana seperti ini juga selalu mengganggu suasana ketentraman, ketenangan di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya kira seperti itu. Saya secara pribadi sebagai sahabat hanya mengatakan bahwa kalau dunia politik ini makin diwarnai dengan politik seperti ini, maka ini juga adalah bagian dari sistem pembinaan dan pembinaan politik bagi generasi bangsa. Saya kira seperti itu. Dan jangan terlalu dikotomi, jangan juga terlalu mengkultuskan, tapi juga tidak membiarkan ini menjadi polarisasi yang menjadi habis waktu, energi bangsa ini untuk memikirkan hal-hal yang sepele, tapi masa depan, ancaman yang paling lebih berbahaya buat kita, buat saya pribadi, tentunya adalah pemulihan. What next after the COVID-19 ini? Mau kemana? Ini anjuran WHO, informasi dari WHO, bahwa akan lebih banyak orang yang akan mengalami depresi, gangguan jiwa sesudah ini. Itu luar biasa itu. Orang nggak nyaman aja, moodnya aja nggak bagus, itu sudah berbahaya. Apalagi sudah masuk di dalam gangguan jiwa, gangguan mental, yang kemudian merubah perilaku. Ini PR besar untuk bangsa ini. Saya kira itu sharing saya di dalam podcast ini. Terima kasih, mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini adalah sedikit yang bisa kita maknai begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.